Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani, NIM saya B1021221228. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai tanggung jawab etis dalam akuntansi manajemen. Nah, apa sih tanggung jawab etis dalam akuntansi manajemen? Itu mencakup kewajiban moral dan juga keprofesionalan yang dimiliki para praktisi akuntansi manajemen agar mereka itu bertindak secara adil, jujur, dan juga bertanggung jawab atas segala aspek yang dilakukan. Nah, aspek-aspek apa aja yang harus dilakukan? Ini ada 5 aspek. Yang pertama itu ketepatan dan juga integritas, di mana para praktisi akuntansi manajemen di sini harus mengecek kembali informasi yang dihasilkan ataupun yang dilaporkan itu bersifat akurat atau benar adanya. Nah, mereka juga dilarang memanipulasi data ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak etis atau melanggar aturan, upaya meningkatkan finansial perusahaan ataupun nilai-nilai lainnya. Itu berarti tidak boleh, dilarang keras lah ya ibaratnya. Terus yang kedua itu privacy, di mana para praktisi akuntansi manajemen ini harus menjaga semua informasi yang bersifat sensitif dan juga melakukan data perusahaan itu secara rahasia. Nah, mereka itu tidak boleh dilarang memberikan informasi yang sensitif dan juga rahasia ini kepada pihak eksternal atau pihak luar tanpa izin yang jelas. Jadi apabila sudah mendapatkan izin yang jelas, berarti ya boleh saja dipublikasikan. Nah, yang ketiga itu ada patuh pada aturan, di mana para praktisi akuntansi manajemen di sini harus mematuhi semua aturan, regulasi, dan juga standar profesi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, mereka juga harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang telah ditentukan oleh standar organisasi profesi mereka. Mereka juga harus patuh pada standar-standar ataupun aturan-aturan ataupun semacam hukum-hukum yang relevan pada saat itulah. Nah, yang keempat itu ada pencegahan kecurangan dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini itu para praktisi akuntansi manajemen ini harus memainkan peran aktif dalam mencegah dan juga melaporkan apabila terjadinya kecurangan dan juga penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dalam organisasi ataupun perusahaan mereka. Nah, mereka juga harus turut adil ataupun dalam suatu masalah itu harus adil dan juga tidak memihak dalam penyelesaian masalah ataupun menanggapi masalah tersebut. Dalam pengambilan keputusan juga harus adil seadil-adilnya. Nah, terus yang kelima itu adalah mempertimbangkan semua kepentingan pihak. Jadi para praktisi akuntansi manajemen itu di sini harus mempertimbangkan semua kepentingan pihak. Siapa sih kepentingan pihak ini? Nah, itu contohnya tuh kayak pemegang saham, terus kayak pelanggan, karyawan, ataupun masyarakat luas. Jadi dalam pengambilan keputusan tuh harus melihat suara-suara tadi tuh yang para mempertimbangkan pihak tadi. Jadi mereka juga, para praktisi juga harus adil dalam pengambilan keputusan ataupun menanggapi masalah tersebut. Dan tidak boleh memihak lah intinya. Jadi itulah tadi 5 aspek yang harus dilakukan oleh para praktisi akuntansi manajemen agar mereka itu bisa bisa bekerja secara profesional dan juga profesional lah. Jadi itulah 5 aspek tadi yang harus dilakukan para praktisi akuntansi manajemen di ruang lingkup organisasi ataupun perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devran Sutanafar dengan NIM B1021221251. Hari ini saya akan menjelaskan dampak keputusan etis dalam akuntansi manajemen. Keputusan etis dalam akuntansi manajemen memiliki dampak yang signifikan pada organisasi, karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Secara keseluruhan, beberapa dampak utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan integritas organisasi, yaitu keputusan etis memastikan bahwa organisasi menjaga integritasnya dan reputasinya di mata publik. Ini menciptakan kepercayaan dari pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan. Keputusan etis memastikan bahwa organisasi mematuhi semua aturan, regulasi, dan standar akuntansi yang berlaku. Ini membantu mencegah sanksi hukum dari reputasi negatif yang dapat timbul dari pelanggaran aturan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Keputusan etis mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan organisasi terhadap masyarakat.
lingkungan, dan generasi mendatang. Ini membantu organisasi dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini perkenalkan, sebelumnya nama saya Gabriel Sampore dengan NIM B10212212272. Dan di sini saya akan langsung saja melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 4 yaitu peningkatan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang cenderung lebih berkomitmen terhadap organisasi yang mempraktikkan keputusan etis. Nomor 5, pengurangan risiko dan biaya. Keputusan etis sangat membantu untuk mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan pelanggaran aturan atau praktik yang tidak etis. Contohnya, risiko hukum, sanksi regulator, dan kerugian keuangan. Nomor 6 yaitu peningkatan citra merek. Organisasi yang dikenal karena integritas dan praktik bisnis yang etis cenderung memiliki citra merek yang lebih baik di pasar. Jadi, secara keseluruhan, keputusan etis dalam akuntansi manajemen berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reputasi organisasi. Hal ini menciptakan lingkungan nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan yang diperjuangkan dan memberikan dasar yang kuat demi keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Steven Adelia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu materi yang sudah disampaikan dari Stefani, Devran Sultan Akbar, dan juga Gabriel Sampore. Pada materi etika dalam akuntansi manajemen yang terbagi dari 2 subbab yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu tanggung jawab etis dan juga dampak keputusan etis dalam akuntansi manajemen. Saya akan meresum kembali apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya melalui poin-poin utamanya. Yang pertama, pada subbab tanggung jawab etis. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab etis untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tidak menyesatkan kepada pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Kemudian akuntansi manajemen harus menjaga integritas dan objektivitas dalam melaporkan data dan analisis keuangannya. Kemudian profesionalitas akuntansi manajemen harus mematuhi kode etik profesi dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian pada subbab dampak keputusan etis dalam akuntansi manajemen, keputusan yang diambil berdasarkan informasi akuntansi manajemen dapat berdampak signifikan pada organisasi, karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian keputusan yang tidak etis atau menyesatkan dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi yang buruk, dan hilangnya kepercayaan atau trust dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian, keputusan yang etis dan bertanggung jawab dapat mendorong keberhasilan organisasi dalam jangka yang panjang atau long term, serta membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan juga menciptakan nilai yang berkelanjutan atau sustainable. Dalam praktiknya di lapangan atau di dunia nyata, akuntansi manajemen harus mempertimbangkan aspek etika dalam setiap proses pengambilan keputusan atau making decision-nya, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan adalah akurat, relevan, dan tidak menyesatkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan atau trust dan menjaga integritas profesi akuntansi manajemen itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata dari saya yang masih kurang maupun penyampaian dari diri saya. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk diri saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Saya ucapkan sehat selalu. Salam mahasiswa.